حق قدره ومقداره العظيم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي من كل خير. اللهم اكتب بنا بتيسير كل أسير فإن تيسير كل أسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian, para asatid, juga penulis orang tua kita, Pak Samsudin, Pak Ruslan, Pak Nurdin, dan juga para jamaah yang mudah-mudahan keseluruhannya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan wazaiful amal yang rutin setiap malam Senin kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan melakukan wazaiful amal ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat dan keridhaannya. Tidak ada harapan kita dalam sudah zikir ini kecuali kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita melanjutkan daripada ta'lim kita, yaitu kitab Hidayatul Hidayah yang syarahnya halaman 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihim amin fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Pak? Ijah hasara. Hah? Apa ya? Idza hasala bihi at-tafahhumu wal ukhra wal akharu tazkiyatun nafsi wa sanu 'alaiha bitaharruji wa sholahi. Walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahahullahu ad-du'a pad'u lahu bisirri wa ini ketamam tak bisa babihi fa'alamatu annaka la turidu fadihatahu wa idharu aibihi wa bi idharil ghammi bi aibihi idharu ta'ibihi wa yakfika jaziran anil ghaibati qauluhu ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqadituhu faqad syabbahakallahu bi'akillahmil maitati bima azdaruka antaharraja minha wa yamna'uka an ghaibatil muslimin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih menjelaskan tentang daripada maksiat lisan kita, ya,
pertama adalah al-kidbu, al-kadhibu, dusta. Ya. Yang kedua adalah al-khilafu bil wa'di, yaitu menyalahi daripada janji. Yang nomor ketiga adalah wal ghibatu, ghibah. Ghibah itu adalah antadzkura insanan bima yakrahu walau sami'ahu. Ya, jadi ghibah itu adalah menyebutkan engkau, menceritakan engkau terhadap manusia dengan apa yang membenci, ya, akan cerita itu jika dia mendengar. Nggak senang kalau dia dengar apa yang kita ceritakan, itu yang kita ceritakan nggak senang, marah, benci, itu namanya ghibah. Ya. Tuh. Ini kemarin banyak tuh ya. Ya, termasuknya lebih dahsyat daripada apa? Berzina, daripada 30 ya, kali di dalam Islam. Jadi satu kali ghibah ini lebih dahsyat minta tidak zainatan di Islam, lebih dahsyat daripada 30 kali berzinah di dalam Islam. Ya, makanya ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan kita bisa menjaga daripada ghibah itu. Karena sekarang Masya Allah ya, ngetren. Kalau nggak ghibah nggak ngetren. Ya, kalau nggak ghibah nggak ngetren. Sekarang cerita-cerita itu apalagi masih hangat justru semakin banyak yang subscribe apa itu subrek ya, jadi banyak banget sekarang. Berarti banyak ghibah didengerin orang yang masih hangat. Bahkan sekarang ya semakin hot, semakin banyak ya yang buka itu sendiri ya, padahal menceritakan daripada kejelekan orang lain. Masya Allah sekarang ini kalau nggak bisa-bisa kita termasuk golongan orang-orang yang ghibah ya gitu. Bahkan kemarin para jamaah sekalian, seandainya kita minta kepada Allah ya, kita merasa risih dengan orang itu, merasa bingung terhadap orang itu, kemudian ya kita seakan-akan mendoa ya, namun doanya paham bahwa yang disebut dalam doa itu adalah seseorang, kejelekan seseorang, maka ini bahaya ya. Bahayanya di mana? Satu adalah termasuk orang yang ghibah ya. Apabila memang orang yang diajak bicara paham bahwa yang disebut si anu itu adalah siapa ya, yang berbuat kejelekan itu ya gitu. Yang kedua, kita merasa suci, tazkiyatun nafsi, merasa bersih dirinya ya, bahkan ingin ya termasuk dipuji atasnya ya, bitakharuzi wassalahi, dengan merasa tidak punya dosa, menjauhkan daripada dosa, bahkan merasa wassalah, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah ini para jamaah sekalian, kadang-kadang mudah-mudahan si anu diberi kemaslahatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang disebut namanya, mudah-mudahan dia itu ya diberi kemaslahatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicaranya depan orang lain. Ya, yang kita ajak bicara dan paling yang kita paham bahwa yang dikatakan si pun itu melakukan perbuatan kejelekan itu. Ya. Maka ini dua ya kejelekan yang kita lihat. Satu, kejelekan bahwa kita membuka aib orang lain. Yang kedua, bahwa kita merasa ya bersih diri kita, merasa tidak punya dosa, merasa lebih baik daripada
orang itu. Ini lebih bahaya pada zaman sekalian. Ya, kita doain aja, mudah-mudahan dia tapi kita kenal tuh, paham tuh gitu, bahwa yang disediakan dia itu atau disebut apa lagi disebut namanya mah dalam doa itu. Kita minta pada Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti dia, gitu misalnya, gitu. Ya. Tapi dia itu orang tahu paham bahwa yang itu adalah orang yang berbuat kejelekan itu. Ya. Nah kalau berdoa, walakin in kana maqsuduka min qaulika aslahallahu addu'a fad'ulahu bisirri. Ya. Gitu. Akan tapi in kana maksuduka, jika maksud engkau min qaulika daripada ucapan engkau itu aslahallahu addu'a doa ya. Jadi khabar kana. Walakin dan jika in kana maksuduka, jika keadaan maksud engkau mengatakan apa? Min qaulika aslahallahu addu'a. Ya, semoga Allah memaslahatkan kepadanya. Semoga Allah memperbaiki kepadanya. Tujuannya apa? Doa. Nah itu padku lahu bisiri, maka berdoalah kamu untuknya bisiri pada waktu rahasia. Ya, di rumah, ya Allah, mudah-mudahan si Anu yang berbuat jelek itu ya Allah, kau berikan hidayah ya Allah. Ya, jadi bukan di depan orang lain. Karena kalau di depan orang lain sama juga kita ngomongin kejelekan orang lain juga. Karena orang jadi tahu tuh kejelekan dia. Ya, kalau ngedoain udah disiri aja dalam hati kita, atau ya ketika habis sholat, ya Allah berikan hidayah dia ya Allah. Ya, agar supaya dia menjadi lebih baik lagi ya Allah. Bukan saya orang baik, tapi mudah-mudahan dia menjadi orang yang baik ya Allah. Itu doain. Ya. Jangan di depan orang lain, mudah-mudahan kita doain dia menjadi orang yang baik, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang jelek itu. Misalnya sebut jelek emang. Jadi orang tahu dia berbuat kejelekan. Gara-gara kita mengatakan sama orang paham kalau kita ngomong itu, wah ini yang disebut adalah dia yang telah berbuat kejelekan, sama juga membicarakan kejelekan orang lain. Kedua, kita merasa lebih baik daripada orang yang kita jelekin itu. Ya, khobitain ahbatain juga punya dua kejelekan. Ya, tuh ya para jamaah sekalian. Ya kalau kita mau doa, kalau tujuan mengucapkan aslahahullahu, jika ucapan kau itu maksudnya adalah mengucapkan aslahahullah, semoga Allah memperbaiki kepadanya, ya, addu'a yaitu doa, pad'u lahu bisirri, maka doakanlah oleh kamu kepada untuk dia itu adalah bisirri, dalam rahasia, dalam hati kita, ya, atau dalam doa kita menyendiri, silahkan, bagus. Cuma jangan sampai kita merasa lebih baik dari dia, tetap, ya. Kalau udah merasa tazkiyah itu nafsi, sama juga, ya, sudah perbaiki, ya, mudah-mudahan Allah memperbaiki kepadanya. Saya belum bisa ya Allah mengajak dia, saya belum bisa nasihatin dia, saya belum bisa, ya, ini mudah-mudahan kau berikan hidayah ya Allah kepadanya. Itu dalam doa aja udah, ya, jangan kita katakan di depan orang lain yang tadi nggak tahu. Jadi emang siapa sih yang berbuat begitu? Nanya lagi, si Anu jadi ngomongin orang. Atau tujuan kita emang supaya dia itu orang pembicaranya apa? Ya, supaya orang tahu dia berbuat kejelekan, itu gibah juga sama, bahkan dua kejelekan itu, ya. Sedangkan satu kali gibah sama juga 30 kali berbuat zina di dalam Islam. Ya Allah, mudah-mudahan dia terpelihara ya Allah. Wa ini tamam tak bisa babi, jika engkau merasa bingung, ya, bisa babi dengan sebabnya, gitu. Dengan sebab seseorang itu, ya, fa'alamatuhu, maka bermula cirinya kebingungan itu annaka la turidu padihatahu. Annaka la turidu padihatahu. Kalau kau merasa bingung, merasa risih juga kepada orang itu, sungguhnya engkau tidak menginginkan akan terbongkarnya daripada kejelekan dia. Ya, tidak menginginkan terbongkarnya kejelekan dia.
Jangan sampai terbuka. Wa idharu aibihi, dan menjauhkan daripada aibnya. Yang menjauhkan aib jangan. Ya. Apa sebabnya? Wa fi idharika al-ghamma bi aibihi idharu ta'ibihi. Jika kamu menzohirkan, ya, jika menzohirkan kamu wa fi dzalika di dalam menzohirkan kamu al-ghamma akan kebingungan kamu itu bi aibihi dengan aibnya. Bingung dengan aibnya tapi dizohirkan tuh, diceritakan. Nah, itu sama juga idharu ta'ibihi, yaitu menzohirkan daripada aib orang itu. Sama juga menzohirkan aibnya. Ya, sama juga itu. Ini sudah cukup ya, wayakfika zajiran anil ghibati, dan cukup kepada kamu zajiran tentang apa? Zajir itu peringatan, ya, peringatan anil ghibati, daripada ghibah. Bahwa ghibah itu adalah dosanya sangat dahsyat. Itu peringatan. Ya Allah, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga orang yang pernah kita ghibah, ya, kita doakan mudah-mudahan dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu. Ya. Karena gak terasa ya kalau ngobrol ya, nyetup ya. Karena paling enak ngomongin, paling legit, paling lezat, paling nikmat kalau kumpul-kumpul ngapain? Ya, kalah tuh opol. Udah kalah. Udah sedap, apalagi lawannya udah asik banget, dipalin lagi. Itu asik betul dah. Dia emang si anu emang dia mah nyambung lah gitu. Kalau ada teman. Nah, ini bahayanya. Ya, mudah-mudahan kita terpelihara juga ya Allah. Ya mudah-mudahan ya Allah ampunin juga, ampuni kita, ampuni orang yang pernah juga ghibah juga. Itu. Ya Allah. Ya, enggak kerasa, paling enak, gampang itu ghibah doang, yang paling sedap. Maka dalam hadis lain, tidak ada makanan yang paling empuk, yang paling nikmat, paling lezat ketika berkumpul kecuali ada apa? Ghibah. Bicarakan orang lain, apalagi ngomongin orang yang tersebel lagi. Itu Allah, itu nikmatnya minta ampun. Ya. Rokok jangan lupa, ambil tangan sampai kepanasan tadi itu. Itu kisah-kisah. Itu madang sampai lupa. Saya ingin menikmati bicara orang lain. Kata Allah gimana? Wala yaghtab ba'dan. Ya. Dan janganlah menggibah ba'dukum sebagian dari kamu, ba'dan atau sebagian. Ya, sebagian ayuhibbu, ya, ahadukum ayyakula ma'akhi mayatan fakaritum. Ya. Apakah suka salah satu dari kamu ayyakula lahma akhihi, memakan, ya, daging saudaranya. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, ya, mayatan fakaritum. Apakah, ya, menyukai salah satu dari kamu ayyakula lama akhi, memakan daripada daging saudaranya mayatan dalam keadaan apa? Bangke. Pakan itu, maka pasti kalian ini nggak suka makan bangke kan? Maka sampai waqad syabahakallahu bi akil lahmil amin. Ya, maka Allah menyeru akan kepada kamu makan daging bangke itu sama juga orang ghibah itu disuruh makan sama juga orang makan daging bangke. Itu ya, paling jelas sekali ya. Ya, mudah-mudahan ya tetap berpelihara. Ya Allah. Ya. Tuh makanya pama ajdaruka ya antah tarija minha wa yamnauka an ghaibatil muslimin. Ya. Itu maka hakikatnya anta hakikun, maka benar engkau adalah, ya, hakikun, hak anta tarija, hendaknya memelihara engkau minha daripada ghibah, wa yamna'u, dan mencegah, ya, kepada engkau, ya, an ghibatil muslimina, daripada menghibah orang-orang muslimin. Ya. Sudah ya, kita terpelihara Allah. Ya. Enggak kerasa. Kadang-kadang lagi ngomong ngaji, ujung-ujungnya apa?
ada apa itu. Karena bisa ngomong ngaji, bisa ngomongin kan. Di awalnya ngaji dulu, terus belokin dikit. Terus kita mah bersihkan nyambung atuh. Kalau si Anu gitu, si Anu. Kalau si Anu nyambung ke mana-mana. Ya, kembali dari Allah, nggak terasa. Gitu. Ya, apalagi mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan dia diberi kemaslahatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejelekan, padahal lagi menceritakan kejelekan orang lain. Tujuannya aslah Allah satu, menceritakan kejelekan orang lain. Yang kedua, kita merasa lebih bersih daripada orang itu. Ya, lebih baik daripada orang itu. Ya, kalau mau doa secara siriah atau yang paling bagus ya kita ajak bicara ya sendiri-sendiri. Kita kasih pandangan nasihat itu yang terbaik seperti itu. Ya. Kapan kalau kita menceritakan orang lain kepada orang lain, lihat dulu kita udah nggak bisa ngelarang dia, udah nggak bisa nasihatin dia, udah nggak bisa memberikan teguran dia. Kita mau cerita sama orang lain. Nah orang lain itu siapa? Kita selalu kalau orang itu benar-benar mampu untuk membicarakan kepada orang itu langsung, silahkan. Karena kita nggak mampu untuk solusinya. Dan orang itu juga bisa nahan rahasia kejelekannya. Gitu. Kalau enggak, dia nggak bisa ya memberikan nasihat kepada orang yang kita ceritakan itu, sama juga kita menceritakan lagi kepada orang lain. Ya. Baik kalau yang kita ceritakan nggak cerita lagi sama orang lain. Gitu. Ya. Atau kalau kita misalkan ada orang minta nasihat, tolong ya, saya nggak bisa nasihat ini, tolong ini doakan ini bisa ngasih nasihat kepadanya. Gitu. Atau minta solusi gimana caranya. Nah, kita sebagai orang yang diajak bicara itu sampai di kita tuh kejelekannya jangan sampai kita ceritakan kepada orang lain, cukup udah selesai. Ya, kalau kita ceritakan lagi udah nyebar lagi banyak lagi nah. Ya Allah ini nggak terasa. Makanya mulut itu luar biasa. Ya mulut itu sangat luar biasa di antara anggota-anggota yang lain. Ini sering kita rasakan. Ya bukan jamaah saja saya. Ya. Kalau kurang-kurang kita hati-hati ya Allah. Ya, kadang-kadang di dalam rumah juga sama, kita bini kita kadang-kadang pulang ngaji, pas pulang baik itu ada baik gitu, pulang ngaji habis itu ngaji diceritain lagi sama dia, ini saya ini begitu itu saja gitu. Yang benar nih ini benar kan gitu. Ya betul. Dan lagi sama juga ya, maka satu ketika bini mau pulang mau cerita itu, kalau mau dosa sendirian aja, jangan ajak saya gitu baik. Jadi nangis mah. Kalau mau dosa sendirian aja, nggak usah ajak saya. Gitu. Iya, jadi ya. Ya. Masa pulang ngajak mau dosa saya? Kalau mau ya dosa buat pribadi aja. Tapi kalau buat jangan ajak saya kalau buat dosa mah. Gitu. Ya, udah. Yang timpalin samanya. Gitu. Ini kadang-kadang begitu. Ya, banyak kadang-kadang terima kita anggap ya. Sementara kita sendiri nggak tahu bagaimana hal ini, walau orang yang diceritakan itu benar atau tidak. Seandainya benar pun dosa. Kalau tidak berarti dusta. Gitu. Yang ghibah itu yang disediakan adalah benar melakukan perbuatan dosa itu. Perbuatan kejelekan itu namanya ghibah. Kalau misalkan yang kita ceritakan tidak berbuat dosa, tidak melakukan kejelekan, itu lebih dahsyat. Bukannya ghibah tapi buhtan, udah dusta termasuknya. Itu papan bahat tahu sesungguhnya kau telah berbuat buhtan, telah berbuat dusta. Kalau kita itu justru ini disebut ghibah, menceritakan kejelekan orang lain dan orang lain itu benar-benar melakukan perbuatan kejelekan. Itu ghibah. Kalau dia tidak melakukan kejelekan bukan ghibah lagi, mah pakon bahan tahu sesungguhnya kau telah berdusta apa yang kau ucapkan itu. Ya. Kita lagi enak-enak teman datang, ini udah. Kalau kita nggak sanggup kita tinggalin. Kalau kita bisa ngelarang, mendingan larang pada satu juga. Kalau nggak sanggup tinggalin. Karena kita nggak jadi bersama. Anteng aja itu. Jadi sama. Karena kalau nggak ada yang dengerin nggak jadi ghibah. Justru ghibah itu kan ada yang dengerin. Itu Masya Allah. Allah ya kita ini. Ya, karena kita dipelihara ya.
Kalau nggak begini nggak tahu. Sekarang kita bener baik, lagi Allah kita doainnya bareng-bareng ya. Tapi tujuan kita apa? Kita mau lebih baik dari dia yang mau berbuat jelek kan sampai begitu kan? Jadi 2 kali salah. Itu kalau mau doain dalam hati atau ngedoain ketika kita sendiri ngedoain dia supaya dikasih yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa baru benar. Gitu. Kalau depan orang lain mah, apalagi orang yang kita yang kita ajak apa berdoa itu adalah paham dengan ucapan kita ya kepada orang itu udah jadi gila. Kecuali nggak paham ya, kalau nggak paham nggak jadi masalah. Tapi kalau paham yang kita itu berbuat kelakuan itu sama juga gila. Dan juga kita merasa lebih baik. Ya kita mau jangan pakai dirimu ya, kita kan begitu lama-lama. Ya, ada manfaatnya. Ada Allah banyak komentarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Falamma ana awanu maulidihil karim wa hana maqdamuhu syariful azim صاح شاوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض